Tapi ada juga sisi, bukan gak senang sih, tapi lebih ke kurang menyenangkannya mungkin ya. Merupakan sebuah lembaga yang mereka ini bergerak di dalam pengembangan kepemimpinan pemuda Indonesia. Hima dan BEM itu kan berbasis kegiatan, dan ini beda lagi kalau ini berbasis ya seperti olahraga gitu. Jadi lebih unik dan beda gitu deh. Bisa mengikuti apa yang kita tujukan dari awal. Kan mereka juga punya prioritas masing-masing ya. Ada yang ke kuliahnya mungkin, ada yang kemananya. Nah itu gimana cara kita sebagai ketua lah untuk membimbing kepanitiaan kita itu untuk tetap mengikuti kepanitiaan kita tanpa menghiraukan kuliahnya. Rasanya tentunya senang, merasa terhormat bisa menjadi bagian dari rumah kepemimpinan karena orang-orang yang terpilih. Bahagia, senang, alhamdulillah bisa keterima di program beasiswa rumah kepemimpinan ini. Aku ikut program Spring Exchange langsung dari AGE, jadi mungkin dari kerjasama antara UNER sama Chong'an University itu sendiri. Nah, program yang saya ikut sekarang merupakan program International Youth Leader, chapter Malaysia Batch 42. Nah, di sini untuk pertanyaan pertama, ikut program apa dan dari perusahaan apa? Untuk program yang saya ikuti sendiri merupakan program yang bernamakan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu International Youth Leader, yang tentunya didirikan juga oleh CV International Youth Leader yang merupakan sebuah lembaga yang mereka ini bergerak di dalam pengembangan kepemimpinan pemuda Indonesia. Dan dengan program internasionalnya yang bertujuan untuk meningkatkan international exposure para generasi muda Indonesia dalam mengembangkan dirinya. Di sini aku tahun ini aku ikut organisasi KM Serenji Kempo Universitas Erlangga dan dipercayai untuk menjabat sebagai ketua UKM tersebut. Kepanitiaan sih banyak ya, mungkin yang paling penting aja kali ya untuk kepanitiaan yang sekarang itu yang kemarin udah lewat sih, itu kepanitiaan Dekan Cup dan dia manain menjadi ketuanya pada saat itu, ketua Dekan Cup FST 2022. Rumah kepemimpinan semacam beasiswa yang diberikan untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang berlandaskan keislaman dan tentunya nanti dalam lingkup asrama seperti itu. Dan alhamdulillah hingga saat ini saya sedang menempuh program beasiswa berupa rumah kepemimpinan. Rasanya tentunya senang, merasa terhormat bisa menjadi bagian dari rumah kepemimpinan karena orang-orang yang terpilih adalah benar-benar terpilih, dan tentunya ini merupakan amanah juga sebab tentunya di sini ada beban atau harapan dari masyarakat, terutama para donatur yang menyediakan atau menyisihkan sebagian uangnya, sebagian rezekinya untuk membantu kami menjadi calon-calon pemimpin bangsa seperti itu. Dan tuh perasaannya sih ya seperti pada umumnya orang-orang yang juga dapat pengumuman terus sesuai dengan keinginan ya, pertama pasti rasanya bangga bisa menjadi ketua di proker lingkup fakultas lah, jadi pokoknya merasa bangga lah bisa jadi ketua di lingkup yang lumayan besar, tidak di prodi doang. Selain itu juga sama seperti kalau kita ngikuti kepanitiaan pada umumnya, mungkin ada rasa senang, ada rasa sedih seperti biasa lah kalau kita ngikuti kepanitiaan itu sih. Mungkin pertama itu perasaannya ya bangga lah bisa menjadi ketua itu sih. Jadi perasaanku mungkin kayak unik aja gitu, unik. Dimana biasanya kan kita dapat organisasi-organisasi yang berbasis kayak Hima dan BEM itu kan berbasis kegiatan, dan ini beda lagi kalau ini berbasis ya seperti olahraga gitu. Tentu bahagia ya, bahagia, senang, alhamdulillah bisa keterima di program beasiswa rumah kepemimpinan ini. Sebenarnya lebih ke campur aduk ya, ada senangnya, tapi ada juga sisi bukan gak senang sih, tapi lebih ke kurang menyenangkannya mungkin ya.
Kalau sisi yang menyenangkannya ya yang pasti yang kayak sering dilihat orang kalau misalnya share pengalaman exchange-nya kalau di YouTube atau di TikTok gitu ya, kayak jalan-jalan, terus ketemu banyak teman baru, terus belajar bahasa baru, terus coba-cobain hal yang nggak ada di Indonesia gitu. Tapi kalau kurang menyenangkan itu mungkin lebih ke pelajarannya sih mungkin ya, karena ada beberapa mata kuliah itu yang kurikulum dan basicnya itu lumayan beda sama yang di TB, apalagi di TB UNER gitu. Jadi ya tetap harus lebih put extra effort mungkin untuk ngikutinnya. Tapi kalau sejauh ini perasaannya lebih condong ke seneng sih. Bangga dalam artian memang seleksi yang dilakukan, seleksi yang diberikan dari IEL ini cukup ketat teman-teman. Mulai dari seleksi interview, seleksi essay, seleksi tweetbond juga ada gitu. Memang seleksi yang diberikan itu cukup banyak dengan pendaftar yang juga cukup banyak. Dan alhamdulillahnya saya ini salah satu, dan setahu saya ya memang dalam satu batch itu cuma sekitar 1 orang yang mendapatkan pendanaan fully funded atau pendanaan penuh yang diberikan dari IEL itu sendiri. Mungkin untuk motivasi saya bergabung dengan IEL itu sendiri karena saya berharap nantinya saya dapat belajar untuk menjadi pemimpin yang memiliki kapasitas tingkat global gitu teman-teman. Dan memang sekarang itu zaman yang sudah sangat berkembang ya. Tidak boleh kita itu hanya mengurung diri tanpa tanpa adanya keinginan untuk terus meluaskan relasi kita. Nah, waktu itu iseng-iseng nih bilang sama teman-teman, aku tahun depan mau jadi ketua dekan apa gitu. Masih iseng sih, dulunya masih iseng. Tahu-taunya teman-teman pada ngedukung. Nah, pas beberapa bulan kemarin kan ada di Instagramnya BEM sendiri itu ada open recruitment ketua dekan Cup FST 2022. Nah, itu teman-teman pada ngudung-ngudung gitu, ayo Vel, kamu katanya mau jadi ketua. Ya udah, saya meniatkan diri ya pada saat itu saya nggak langsung nggak berharap banyak lah pokoknya saya ngelakukan hal yang terbaik. Ya nanti mungkin Tuhan yang merestuin, ternyata keterima jadi ketua gitu sih. Ceritanya dari situ sih, jadi didorong sama teman-teman untuk menjadi ketua dekan Cup. Karena waktu pas coba itu aku sering lihat prestasi kayak cutting yang exchange ke luar negeri juga tuh. Dari TBM dunia atau dari kayak sering diomongin gitu sih, kayak cutting ini tuh pernah exchange ke sini, cutting ini pernah exchange ke situ gitu. Terus aku jadi tertarik dong, wah keren ya bisa exchange gitu, kayaknya asik banget. Terus aku nanya-nanya sama cutting yang pernah exchange. Terus dari situ dia kayak banyak ngasih info gitu kalau ternyata dari Global UNER atau dari AGE itu suka nge-share info exchange. Saya melihat alumni kakak kelas kok ternyata benefit sekali, bermanfaat sekali program yang dia ikuti itu. Terus saya telusuri, saya kepoin, stalk. Jadi ternyata rumah kepemimpinan. Dan akhirnya saya tertarik dan bertekad kalau ada oprek usahakan saya ikut dan berhasil di acara ini. Sebenarnya nggak beda jauh sama anggota UKM yang lain. Aku dapat info pas magang UKM pas maba pertama. Dan untuk kepikiran ikut, aku pertama mikir kalau misalnya awalnya aku mikir cuma buat ikut latihan. Namun setelah dilihat-lihat kayaknya menarik juga untuk ikut organisasinya. Kakak tingkat saya kebetulan kami berasal dari forum daerah yang sama, ini dari Madura, dan dari situ beliau mengajarkan saya pribadi tentang menjadi seorang pemimpin yang baik dan bagaimana kita di lingkungan kita dilatih dalam lingkungan baik, terutama lingkungan yang positif berupa rumah kepemimpinan. Yang pertama persiapin tes-tesnya ya. Jadi sebelum tes itu saya juga punya teman, yaitu saya saling kerjasama gitu. Nanti teman saya ini kan deket sama alumni beasiswa ini, jadi ya saling kayak spoiler gitulah. Jadi harus siap habis ini nanti seperti ini. Jadi saya sampai segitunya agar bisa diterima di beasiswa ini. Jadi ya persiapannya tentu harus matang dan harus totalitas gitu.
jika ingin keterima di beasiswa ini. Tak ada CV itu kan isi CV itu dari kepanitiaan kita sebelumnya. Nah selain CV itu kalau ketua itu biasanya nanti ada diminta grade design. Nah grade design saya pada saat yang kemarin itu pokoknya saya mengutamakan dengan tahun ini itu offline atau hybrid lah pokoknya. Karena di 2 edisi sebelumnya itu pada online kan, jadi saya pengen buat yang baru lah untuk di tahun ini. Nah untuk isi grade design-nya sendiri itu saya konsultasi dengan ketua sebelumnya dan teman-teman dan cutting-cutting yang pernah mengikuti Dengar Cup secara offline. Jadi balance lah, jadi seimbang lah itu untuk offline dan online-nya. Sebenarnya mungkin persiapannya nggak beda jauh ya sama ikut organisasi yang lain. Pertama itu mungkin siapin diri aja, terus siapin motivasi, sama ya yang paling penting itu siapin komitmen untuk organisasinya. Biar yang namanya nggak ada yang namanya ghosting organisasi. Siapannya kalau misalnya dari dokumen atau berkas, kalau pas daftar itu seingat aku dimintain sertifikat ILPT, transkrip nilai, sama study plan kalau nggak salah. Terus kemudian kalau misalnya udah keterima di Chungha University-nya itu biasa dia minta dokumen finansial dari orang tua. Jadi kayak keterangan dari bank itu tentang rekening orang tua. Tapi kalau dari AGI sendiri sih aku nawarin kalau misalnya nggak mau bisa juga pakai rekeningnya rektor UNER gitu. Lalu kalau misalnya selain itu dokumen dibutuhin tentu kayak visa tuh dokumennya lumayan banyak, jadi itu harus dipersiapin banget dan harus dipersiapin dari jauh-jauh hari. Lalu karena aku kesini pas pandemi itu sebenarnya kayak lumayan agak ribet juga sih, karena kan harus kayak PCR terus tempat karantina segala macam. Tapi kayaknya kalau sekarang di Korea itu ketentuannya kalau mau ke sana dari maksudnya foreigner yang mau ke sini itu nggak harus karantina dan nggak harus ya. Kalau di sini aku nggak tahu, tapi kalau nggak harus karantina lagi gitu. Jadi kayaknya udah nggak seribet itu. Terus kalau misalnya secara mental mungkin lebih ke siap-siap hidup sendiri di sebuah tempat yang jauh kali ya. Karena walaupun ada pengalaman hidup sendiri di Surabaya, orang-orang di Surabaya itu kan masih satu culture gitu loh sama kita, masih berbicara bahasa yang sama, masih punya kebiasaan yang sama, makanannya juga sama dan murah. Sementara kalau di Korea itu kan beda gitu loh, apalagi kalau di Chungha itu karena ini konsep universitasnya emang global dan banyak anak yang exchange ke sini, jadi selain orang-orang Korea juga sering ketemu orang-orang dari mancanegara gitu. Jadi harus mempersiapkan cara supaya kita bisa blend in sama mereka, bisa bekerja sama dan bisa temenan, dan kayak harus mempersiapkan mental. Persiapan dalam mengikuti programnya tentunya ke luar negeri itu persiapannya cukup banyak teman-teman, mulai dari dana, mulai dari paspor, mulai dari persiapan bahasa Inggris yang dengan baik gitu ya, karena di sana kita di negara orang yang notabene ya mungkin sudah lebih banyak yang menerapkan bahasa Inggris di sana. Jadi ya mungkin Malaysia memang negara yang masih serumpun dan tetangga dengan kita gitu ya, tapi memang kita diwajibkan untuk dapat berkomunikasi secara internasional gitu dengan bahasa yang internasional juga, yaitu bahasa Inggris. Dan memang di sana nanti kita ada beberapa kali presentasi ya di Universitas Kebangsaan Malaysia UKM, dan ya di sana kita tentunya ada sebuah grup FGD seperti itu dan tentunya menggunakan bahasa Inggris juga gitu. Nah untuk persiapan lainnya mungkin untuk pendanaan ya, mungkin alhamdulillahnya kita dari saya sendiri sudah mendapatkan pendanaan full atau fully funded tadi. Nah tapi tentunya saya juga tetap berharap gitu ya mencari sponsorship atau pendanaan dari perusahaan lain gitu. Nah saya juga sedang mengirimkan beberapa proposal kepada perusahaan-perusahaan besar seperti Nestle, Unilever, lalu Astra dan lain sebagainya gitu. Untuk saat ini saya masih baru beberapa hari menjadi awardee dan
tahapan awal ini saya sudah sejauh ini masih belum merasakan impact yang cukup besar. Hanya saja mungkin saya merasakan menjadi pribadi yang lebih disiplin karena tentunya juga lebih menghormati waktu, menghormati sistem, dan mampu menghormati orang-orang yang ada di sekitar. Dan nanti balik lagi juga kepada saya agar saya lebih merefleksikan diri saya menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Seperti itu. Kalau yang dipelajari dari kepanitiaan ini sih gimana ya, kan jadi ketua itu biasanya mengajak semua kepanitiaan itu untuk mengikuti tujuan awalnya. Nah sebenarnya nggak seperti itu doang sih, kayak kita itu juga membuat teman-teman atau kepanitiaan kita itu bisa mengikuti apa yang kita tujukan dari awal. Kan mereka juga punya prioritas masing-masing ya. Ada yang ke kuliahnya mungkin, ada yang mananya. Nah itu gimana cara kita sebagai ketua lah untuk membimbing kepanitiaan kita itu untuk tetap mengikuti kepanitiaan kita tanpa menghiraukan kuliahnya. Kalau pelajarannya sebenarnya banyak banget sih. Kalau secara akademik, kalau dari Chung Ang University itu kurikulumnya itu sama tapi beda gitu sama yang ada di TB UNER ya. Contohnya kayak misalnya kalau di TB UNER kita punya embedded system, tapi kalau di Chung Ang itu ada misalnya microcomputer system. Itu agak mirip tapi peralatan yang dipakai itu beda gitu. Jadi itu bisa jadi sebuah plus point gitu loh, karena apa yang nggak dipelajari di UNER itu bisa kita pelajari di sini. Itu kan jadi hal-hal yang plus banget gitu. Lalu banyak juga kayak mata kuliah yang dipersiapkan oleh Chung Ang University buat anak-anak exchange gitu, supaya kita bisa beradaptasi dengan culture di Korea gitu. Contohnya kayak aku ada ikut salah satu matkul Korean Sociology. Itu sebenarnya kalau dipikir-pikir secara akademik emang nggak bisa dikonversi gitu kan, tapi kayak itu sebuah mata kuliah akademik yang membawaku mengetahui hal baru gitu. Kayak itu memberikan insight-insight baru yang mungkin nggak bisa dipelajari di tempat lain gitu. Terus kalau secara non-akademik mungkin lebih ke survival skill kali ya. Kayak gimana caranya kita harus bertahan hidup ketika kita berada di tempat asing gitu. Apalagi kan kalau di sini meskipun emang anak exchange-nya banyak, tapi juga mainly kebanyakan anak-anak Korea gitu kan. Terus kalau misalnya kita dari jurusan yang engineering itu ya aku notice itu lebih sedikit anak-anak exchange-nya. Jadi kalau di kelas itu biasa kita bareng sama anak-anak Korea. Kayak gitu butuh survival skill dan skill pertemanan mungkin, networking skill, supaya kita bisa blend in atau bisa ngobrol atau bisa bekerja sama mungkin, apalagi kalau misalnya ada kerja kelompok gitu kan sama mereka. Terus mungkin selain survival skillnya itu juga bisa juga dalam hal-hal yang kayak selama ini dianggap sepele gitu loh, kayak misalnya cara ngatur uang, terus cara mengatur kapan harus belajar dan kapan harus jalan-jalan, terus cara mengatur jadwal misalnya, jadwal kuliah, terus jadwal beres-beres kamar, karena di dorm ini ada room inspection-nya, jadi harus diberesin kamarnya. Ya hal-hal kecil kayak gitu juga sebenarnya sangat berguna sih kalau menurut aku. Yang bisa aku pelajari mungkin tentang manajemen kan, karena aku juga alhamdulillah dipercaya sebagai ketua, jadi aku belajar lagi mengenai manajemen sumber daya manusianya. Ya, kalau hal-hal yang bisa kamu pelajari itu sangat banyak banget teman-teman. Karena yang pertama ya, yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, saya akan mendapatkan relasi global. Bukan saya maksudnya dengan kita ikut program ini kita akan mendapatkan relasi global. Kita akan menjadi menjadi sebuah mahasiswa yang memiliki pengalaman internasional gitu tentunya. Karena di sana kita juga tidak hanya bertemu dengan mahasiswa yang satu kampus kita, tapi kita juga akan bertemu mahasiswa seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ada yang dari Malaysia, dari Aceh, dari
melihat dari sepak terjang dari kakak kelas saya, hal-hal yang bisa saya pelajari nantinya tentu pelatihan soft skill kepemimpinan, di mana kepemimpinan ini sangat mahal harganya gitu. Karena selain soft skill kepemimpinan, kita juga diajarkan untuk berkembang, berproses dari step 1 ke step lainnya. Sehingga ini merupakan event atau kesempatan yang harus saya maksimalkan untuk saya ikut andil di dalamnya. Selain itu, selain soft skill kepemimpinan, Rumah Kepemimpinan juga menyediakan link-link hebat bersama orang-orang hebat nantinya yang dapat menunjang karir ataupun pekerjaan kita, sehingga apa yang kita inginkan nanti bisa disupport oleh Rumah Kepemimpinan ini. Jadi yang menurut saya hal yang luar biasa mewah di zaman yang seperti ini. Lalu untuk kedepannya saya bakal selain ikut, saya ingin lebih kayak membuat program ataupun membuat sebuah gebrakan baru yang nantinya dapat bermanfaat bagi sekitar. Kalau ada waktu dan kesempatan selain mengganggu waktu kuliah itu mungkin adalah niatan untuk mengikuti kembali. Tapi kalau misalnya, karena kan kita juga udah semester tinggi ya Far ya, udah lumayan susah lah ini, udah mulai ada perencanaan mau tamat. Nah, ya mungkin kalau misalnya tidak mengganggu ke arah yang sana, ya mungkin saya akan mencoba. Tapi kalau misalnya mengganggu sepertinya tidak sih, soalnya udah mau tamat nih bos, susah ya. Mungkin aku tetap ikut organisasi ini, cuman nggak aku fokusin karena aku kebetulan ada sesuatu yang lebih tertarik lagi. Jadi kan aku pengen sesuatu yang beda, jadi tahun ini aku fokusin ke organisasi CVM ini. Tahun depan mungkin aku nyoba biar lebih banyak pengalaman, lebih banyak pelajaran. Karena ini sebenarnya sih masalah banyak UKM, dan awalnya masalahnya karena pandemi, dan seperti kita tahu juga kalau pandemi kan yang namanya PET itu kegiatannya semakin terbatas, dan juga pastinya anggotanya juga semakin terbatas dan semakin dikit. Nah di situ itu tantangan utama sih, gimana kita yang namanya bisa memanage SDM yang udah sedikit itu, tapi gimana caranya dengan SDM yang sedikit itu kita bisa masih jalanin agenda tahunan, dan kita juga masih bisa jalanin yang namanya lomba-lomba. Kita bisa ngeluarin orang-orang buat ikut lomba, kita bisa melatih anggota-anggota kita juga untuk ikut lomba dan sebagainya. Lumayan ya, agak panjang nih sebenarnya. Jadi kan ini kan kepanitiaan lingkup fakultas, jadi yang kita bimbing itu bukan teman-teman satu prodi kita atau kakak-kakak satu prodi kita atau adik-adik prodi kita. Kita membimbing adik-adik prodi lain, teman-teman prodi lain. Nah itu tantangan terbesarnya itu sebenarnya komunikasi sih. Saya kan juga orangnya yang tidak terlalu mudah untuk ramah ke orang-orang ya. Komunikasi itu agak susah awal-awalnya. Namun karena sering dengan berjalannya waktu dan niat saya memang pada awal memang mau melaksanakan Dekan Cup ini dengan lancar, ya udah itu tantangan-tantangan di awal tadi yang berat seperti komunikasi dan lain-lainnya itu bakal berjalan bagus lah seiring dengan berjalannya Dekan Cup. Yang pertama tentu karena saingannya ketat-ketat ya. Jadi yang daftar Rumah Kepemimpinan itu berawalnya dari 300-an orang. 300 orang itu nanti diadu dalam satu regional 4, nanti yang diambil pun cuma hingga saat ini hanya 30 orang. Selain itu dari segi kuantitas, namun dari segi kualitas juga diadu gitu. Orang-orang yang mendaftar RK sejauh ini yang saya ketahui memang benar-benar orang yang berprestasi, berkapabilitas, berdedikasi kepemimpinan tinggi, dan wah keren-keren sih anggota RK ini. Dan itu merupakan tantangan terberat saya saat ini, dan untuk tantangan selanjutnya sepertinya tuntutan untuk lebih berkembang melejit gitu dari yang saya seperti ini, hingga di kemudian hari setelah lulus RK itu harus menjadi sosok awardee yang seperti apa gitu. Itu menurut saya yang harus tantangan yang
wow dan harus dipertimbangkan matang-matang dari saat ini. Yang pertama tentu harus persiapin diri sendiri ya, dari persiapan niat, persiapan ikhlas, kesiapan, doa, dan lain-lain itu harus dimaksimalkan, dimatangkan. Lalu untuk tes-tesnya juga harus dipersiapkan, harus dimaksimalkan. Sebelumnya jauh ini ada tes berkas, tes tulis, dan tes wawancara. Nah, 3 tes ini harus dimaksimalkan di setiap tes-tesnya itu, jangan setengah-setengah. Lalu pesan selanjutnya sih, Ruang Komenet ini tidak menyediakan berupa uang tunai atau seperti itu. Jadi lebih besarnya ke pelatihan, keasramaan, dan nantinya perkembangan diri. Lebih ke perkembangan diri agar kita berubah dari insan sebelumnya seperti ini menjadi insan yang baik itu seperti ini. Dan itu merupakan hal yang mahal menurut saya. Lalu setelah itu juga harus mencari motivasi tersendiri kenapa saya kok mengikuti program ini. Mungkin motivasinya harus kuat seperti nanti saya punya tujuan seperti ini dan seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk mencapai motivasi itu tentu harus ada persiapan dan kematangan diri sendiri. Jadi harus siap menerima tantangan-tantangan yang ada untuk mencapai motivasi atau tujuan kita tadi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Kalau kamu mau ikut exchange, yang pertama kamu harus tahu kalau banyak hal yang harus dipersiapin, dan exchange itu nggak cuma happy aja, tapi ada bagiannya yang butuh kita effort dan butuh kita bekerja lebih keras dari kita di Indonesia juga. Tapi effort yang kamu berikan itu pasti worth it sama pengalaman yang akan kamu dapetin di sini. Karena apapun pengalaman yang kamu dapetin di sini, nggak cuma di Korea ya, bisa juga di negara lain, itu kemungkinan besar itu nggak akan kamu dapetin di Indonesia. Walaupun pengalaman itu cuma kayak hal-hal kecil gitu, tapi hal-hal kecil itu pasti akan menjadi hal yang berharga dan berguna untuk kamu ke depannya. Dan kalau misalnya kalian masih ragu nih, mau exchange gak ya, ya coba aja dulu gitu. Karena kan kita nggak tahu gitu, siapa tahu rezeki kamu keterima, terus kamu ternyata bisa mendapatkan sesuatu yang life changing gitu kan di negara tempat kamu exchange gitu. Terus saran aku mungkin kalau misalnya saat ini kan lagi lumayan ngetren kan soal ISMA. Terus ada juga mungkin yang bingung mau ikut ISMA atau mau ikut program dari AGE ya Kak. Kalau misalnya concern kalian tentang keuangan, menurut aku ya ikut aja ISMA. Terus kalau kalian misalnya nggak seberapa concern soal keuangan atau misalnya nggak pede buat compete in a national level, mungkin kalian bisa take option buat program-program yang ditawarin oleh UNER gitu. Karena kalau program-program dari yang ditawarin oleh UNER itu biasa emang kompetisinya tuh cuma satu universitas doang gitu loh. Jadi kayak kalian nggak compete kayak SBMPTN lagi gitu. Tapi perlu diperhatikan juga kalau misalnya pasti setiap program itu ada benefitnya masing-masing sesuai dengan MOU antar universitas. Jadi harus banyak-banyak cari info, misalnya yang di cover oleh universitasnya itu oleh kerjasamanya itu apa aja gitu. Saya sangat berpesan dan sangat menghimbau pada teman-teman dan tentunya kepada diri saya juga gitu ya. Untuk teman-teman yang tertarik dengan program seperti ini, jangan lupa untuk terus pantau IG dari sosial media IEL, dan bukan hanya IG aja sih, ada YouTube, ada di web juga gitu mungkin teman-teman, tapi lebih gampang di IG biasanya. Itu insya Allah bakal update di sana, bakal banyak program-program yang serupa seperti yang saya ikuti. Dan kalau tidak salah akhir-akhir ini IEL juga akan membuka batch baru gitu ya, itu ke Australia teman-teman. Nah mungkin teman-teman jika ingin mengikuti kegiatan tersebut bisa segera mempersiapkan diri.
mulai dari persiapan interviewnya, mempersiapkan mungkin kalau ada sertifikat bahasa Inggris dan lain sebagainya mungkin bisa disiapkan, dan tentunya dengan ikhtiar dan tawakal pada doa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya teman-teman. Karena kita tidak mungkin bisa mencapai sebuah prestasi, mencapai sebuah impian kita hanya karena kita sendiri, karena kita semua memang dipermudah jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan kita semua gitu ya. Ya mungkin itu untuk teman-teman tim B. Semoga teman-teman teknik biomedis bisa lebih go internasional, bisa lebih mengikuti program-program yang mungkin sebelumnya itu belum pernah diikuti oleh kakak tingkat kalian. Kalian bisa lebih mencoba sesuatu hal yang baru dan berani mencoba sesuatu hal yang baru tadi. Jangan takut, jangan takut kalau kalian itu gagal, karena kegagalan itu salah satu jalan dalam mencapai kesuksesan teman-teman. Jadi kegagalan sangat-sangat wajar itu. Saya dalam mencapai program ini ya tentunya masih banyak gitu ya jalan liku-liku dan yang tidak enak itu yang sudah saya lewati kan. Jadi memang kita harus terus berikhtiar dan mencoba semua pintu yang kita hadapi ini. Yang pertama sih kuatin mental, sama ingat tujuan awal mau ngapain. Kalau awalnya cuma mau gaya-gayaan sih ya pokoknya jangan dulu lah. Kalau mau gaya-gayaan ya tujuan awalnya itu harus baik, niatnya udah baik, pasti mentalnya juga bakal kuat. Itu sih dari aku. Mungkin untuk teman-teman yang pengen ngerasain organisasi yang rasanya beda, bisa banget ikut UKM. Di situ juga kalian juga bisa dapat banyak koneksi. Di situ juga kalian bisa dapat banyak koneksi kayak karena itu kan mengumpul ya, jadi kalian banyak dapat koneksi dari kampus A, dari kampus B. Juga di situ peluang besar banget di situ. Selain dari BEM UNER, kalian juga bisa nyoba ikut BEM atau UKM ini untuk dapat koneksi-koneksi di luar kampus C. Dan di sini juga kalian mungkin kalau kalian tertarik dengan hobi kalian dan pengen fokusin ke hobi kalian itu, kalian juga bisa banget untuk ikut UKM ini, karena dari UKM ini kalian juga bisa dapat koneksi alumni-alumni yang lebih kuat lagi di hobi-hobi kalian itu. Kayak misalnya aku ini kan ikut UKM Sorinji Kempo, dan di situ aku juga dapat banyak koneksi alumni yang bergelut juga di yang ngurus-ngurus juga Sorinji Kempo ini. Jadi banyak banget lah yang bisa kalian dapat di sini. Itu aja sih pesan dari